ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang sangat indah ini kita bisa duduk dalam majelis yang mulia, salah satu taman surga Allah di muka bumi, di mana kita akan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik kalam yang mesti kita berikan waktu kita untuk membacanya serta mentadaburinya dan mempelajarinya agar ia menjadi panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita baca menjadi bukti kita mencintainya dan menjadi bukti kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta harapan yang tinggi kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membahas makna rezeki di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kalaulah seandainya Allah Azza wa Jalla membukakan pintu rezeki kepada hambanya, labagaw fil ardi, maka mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang telah Allah takdirkan untuk kita. Maka sesungguhnya Allah terhadap hambanya Maha Khabir dan Basir. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya rezeki melebihi daripada kebutuhan, melebihi dari kebutuhan kita masing-masing. Kita sebagai hamba Allah memiliki kehajat yang berbeda-beda dan kebutuhan kita tidak sama. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan rezeki itu melebihi daripada kebutuhan kita ini, maka kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat tadi, la hamalahum dzalika 'alal baghi wa tughyan. Maka justru rezeki itu yang akan mengantarkan mereka kepada sikap yang melampaui batas. Ya. Sikap yang melampaui batas. Ba'duhum ala ba'din asyarran wa batara. Bisa jadi antara satu dengan yang lain, ya, ada orang yang paling menjadi orang yang paling jahat, jadi orang yang paling menolak kebenaran. Maka oleh karena itu ikhwani ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil.
Allah mengetahui kebutuhan kita. Allah memberikan kadar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oleh karenanya kita tidak boleh dengki kepada orang yang Allah berikan rezeki yang lebih dari kita. Karena bisa jadi ketika Allah bukakan pintu rezeki kita seperti dia, maka kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti ini keadaan kita ingat kepadanya. Kita tunduk dan patuh kepada syariatnya. Disitulah hikmah bahwa rezeki, ajal adalah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita untuk kemudian menjadi orang yang hasad ketika ada orang yang Allah berlebihkan rezeki dari kita. Tidak boleh bagi kita untuk mendengki kepadanya. Ada akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kalau kita melihat saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita diberikan rezeki lebih dari kita, bolehkah kita minta kepada Allah seperti mana Allah berikan kepadanya? Boleh. Tapi kita tidak boleh meminta kepada Allah agar rezeki orang itu hilang darinya. Inilah yang dimanakan dengan hasad. Tetapi apabila seorang hamba melihat rezeki yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu, maka kemudian dia berdoa, ya Allah, jika engkau berikan rezeki kepadaku seperti engkau berikan kepada si fulan, aku akan berikan lebih baik dari apa yang ia berikan di jalanmu. Tanpa kita memohon kepada Allah agar rezeki orang itu hilang darinya, tidak. Kalau ini dinamakan dengan ghibtah di dalam Islam. Boleh bagi kita memohon seperti mana Allah berikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Maka pintu rezeki berbeda-beda. Rambut boleh sama. Kita boleh ya, satu ayah satu bapak, tapi jalan rezeki kita berbeda-beda. Maka yang terbaik itulah yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Dan apa yang Allah takdirkan bagi kita, ya itulah yang sesungguhnya rezeki kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kalimat jaminan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut akan kefakiran hamba-hambanya atau kefakiran umatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nas, atau ma akhsha alaikumul faqr, aku tidak khawatir kepada kalian akan kefakiran. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut sama sekali kepada kita. Tapi yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah bukakan dunia ini. Nah, inilah yang paling takutkan oleh Rasul. Ketika Allah bukakan dunia ini kepada kita, lalu kemudian kita berlomba-lomba, kemudian kita saling menikung, dan akhirnya kita saling hancur menghancurkan. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau rezeki telah dijamin Allah, kehidupan, kata Allah tabaraka wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bayangkan itu. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini yang melata kecuali rezekinya telah dijamin oleh siapa? Allah. Tidak perlu kita takut dan tidak perlu kita bersedih, karena Allah telah menjamin rezekinya. Allah telah menjamin rezeki kita. Yang penting bagi kita hari ini adalah melakukan ikhtiar sebagai sebab di mana akan datangnya rezeki itu kepada kita. Ketika rezeki Allah berikan, maka seharusnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi dan keadaan kita. Oleh karenanya ikhwani, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah dimanapun berada, disebutkan
anna rizqallahi azza wa jalla wasi'un wa mabsutun laisa lahu hudud. Ini yang harus dibangun dalam keyakinan kita, bahwa rezeki Allah itu sangat luas dan terbentang di alam jagat raya ini, dan rezeki Allah tidaklah berbatas. Allah maha kaya, kekayaannya ya melebihi daripada langit dan bumi. Dialah pencipta langit dan bumi, dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seluruh permintaan hambanya, dan Allah sanggup untuk itu, lam yanqus min wasi'i rizkihi syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biyadihi Subhanahu wa ta'ala wahda mafatihar rizq, di tangan Allah lah kunci-kunci rezeki itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Maka dari ayat ini kita faham, kalau kita minta-mintalah kepada Allah, jangan pernah kita membatasi dalam permintaan kita, karena Allah maha kaya, Allah maha memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Mintalah dengan rahmat dan kasih sayangnya, jangan pernah kita batasi dalam permintaan kita. Mintalah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat kelak, dan yakini itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki. Dan ada satu hal lagi yang mesti kita sadari bersama, bahwa di antara kehebatan Allah, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan saudara-saudara kita. Yang rezeki kita tak akan pernah diambil oleh saudara kita, dan begitupun rezeki dia tak akan pernah kita ambil. Begitulah Allah telah mentakar rezekinya untuk kita masing-masing. Allah telah memberikan bagian kita dan bagian saudara-saudara kita. Lalu untuk apa kita harus mendengki? Untuk apa kita harus hasad? Untuk apa kita harus berkecil hati? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha atas segala-galanya. Makanya kita akan tahu bahwa rezeki itu memiliki makna yang sangat luas dan sangat beragam di dalam Al-Quranul Karim, agar kita tahu bahwa ternyata rezeki tidak hanya ada pada harta, rezeki tidak hanya pada uang dan kekayaan, tetapi rezeki itu memiliki makna yang sangat luas. Di antara salah satu rezeki yang sangat penting untuk kita minta kepada Allah adalah rezeki ilmu. Ya, Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap agama ini, itu adalah rezeki yang sangat mahal. Allah berikan kepada kita ya ilmu dalam agama ini, maka ini adalah rezeki yang tidak dimiliki, yang tidak bisa ditandingi dengan harta. Makanya doanya apa? Allahumma rzuqni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki, ya, berikanlah kepadaku rezeki ilmu, dan berikan kepadaku rezeki pemahaman. Di pemahaman terhadap sebuah ilmu, terhadap agama, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu, karena itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk diminta olehnya. Mungkin kaum muslimin masih ingat ayatnya atau doanya, sebagaimana Allah katakan, wa qur rabbi zidni ilman, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku.
Makanya yang Allah perintahkan untuk Rasulullah di dalam Al-Quran, yang disuruh untuk diminta, ditambahkan apa? Ilmu. Karena ilmu itu sangat mahal, ilmu itu sangat menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Karena di antara faedah ilmu, dia menjadi cahaya di dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ikhwani, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada hambanya ala hasbi hajatihim wa qudrati tahammulihim lahu. Ini dia, bahwa Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan apa yang ia perlukan dalam kehidupan ini. Maka walidzalika ja'alallahu ta'ala ghaniyan wa hadza faqiran. Ada yang Allah jadikan di antara hambanya, ada orang kaya dan ada orang fakir. Wa akhar baina hadza wa dzaka. Dan ada pula di antara kedua-duanya. Ada yang Allah uji dengan kekayaan dan ada yang Allah uji dengan kefakiran dan kesusahan. Dan ada pula orang antara keduanya. Li'ilmihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengetahui tentang kita. Anna man aghnahu la yasluhu lahul faqr. Li'annahu law afqarahu la fasada alaihi dinu. Orang yang Allah berikan kekayaan, maka adalah orang yang tidak pantas dan tidak baik kalau kondisinya fakir. Tapi kalau kondisinya fakir, maka lebih rusak lagi agamanya. Wa khasirat dunya wal akhirah, maka akan rugi dunia dan di akhirat. Begitu juga ada yang Allah berikan kefakiran yang tidak pantas baginya kaya, gitu ya. Karena kalau seandainya Allah berikan kepadanya kekayaan, maka akan merugilah di dunia dan merugilah di akhirat kelak. Oleh karena kalau sudah tahu kita rahasianya begini, masalah rahasia rezeki, ya, maka sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah. Ada orang yang Allah uji dengan kefakiran. Belum tentu kondisinya kalau Allah berikan kekayaan dia lebih baik. Kalau dia fakir, susah, masih mau dia sujud kepada Allah, masih mau dia salat, masih bisa dia puasa. Tetapi apabila Allah berikan kepadanya lebih dari apa yang ia butuhkan, bisa jadi rezeki itu menyeret dia kepada kekufuran dan sebaliknya. Jadi syukurilah kondisi yang ada. Kalau syukuri kondisi yang ada. Kita tidak bisa mengupat Allah atas apa yang Allah berikan, karena Allah yang maha luas ilmunya. Allah yang maha luas ilmunya kepada kita. Maka tidak perlu kita untuk kemudian kata-kata kita, ya, mengatakan perkataan yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat beberapa makna-makna lafaz rezeki di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz rezeki di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 123 kali, yang berada pada 61 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Kata rezeki itu berapa kali berulang? Sebanyak 123 kali. Ada dalam 61 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, sebanyak 61 tempat, ya, lafaz rezeki tersebut. Ya, di antaranya adalah 61 tempat dengan bentuk fi'il, ya, seperti wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. 61 tempat dengan bentuk fi'il, dan 62 tempat di dalam Al-Quran berbentuk isim, seperti mana Allah katakan kulu washrabu min rizkillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwani, mari kita lihat beberapa makna rezeki di dalam Al-Quranul Karim.
Yang pertama, ar-rizqu bima'nal ata. Rezeki itu artinya pemberian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa? Wa mimma razaqnahum. Dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Maka rezeki pada ayat ini bermakna apa? Rezeki dalam ayat ini berarti pemberian. Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang kami berikan kepada mereka itu, mereka infakkan, mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mimma a'tainahum yunfiquna wa yatasaddaqun. Dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka sedekahkan di jalan Allah, mereka infakkan di jalan Allah, mereka bantu orang-orang miskin, mereka bantu orang-orang yang membutuhkan, mereka berikan harta mereka untuk para penuntut ilmu, para ulama yang membutuhkan untuk persiapan atau melengkapi pustaka-pustaka mereka, atau mungkin masjid yang membutuhkan AC mereka belikan, atau mungkin sekolah, lembaga pendidikan, yayasan yang membutuhkan sumber air mereka belikan, mereka buat, dan seterusnya. Mereka keluarkan rezeki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rezeki bermakna al-ata, ya, pemberian. Dari apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengeluarkan rezeki di jalan Allah itu tidak akan pernah berkurang hakikatnya. Perhatikan baik-baik dalam konsep orang yang berinfak di jalan Allah tidak akan pernah berkurang hakikat rezekinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bayangkan. Hakikatnya memang berpindah, Pak. Dari kantong kita, dari ATM kita, dari dompet kita ke kotak-kotak amal, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para penuntut ilmu. Tapi di sisi Allah rezeki itu tidak berkurang. Walau mungkin jumlahnya di sisi kita saat itu berkurang, tapi bisa jadi Allah akan ganti dari pintu rezeki yang lain dengan infak yang Bapak Ibu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa merugi kalau ada lembaga masjid yang ingin membutuhkan penyelesaian pembangunan, keluarkan, tak akan pernah rugi sedikit pun. Tak akan pernah merugi, karena dia akan senantiasa bermanfaat. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu wakafkan harta Bapak Ibu semua di jalan Allah, diwakafkan, maka selama harta yang kita wakafkan itu dipakai untuk kebaikan, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya. Maka di antara manfaat yang kita dapatkan dari harta yang kita wakafkan adalah pahala akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di bawah tanah sana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu yang pertama, makna rizq di dalam Al-Quran. Yang kedua, rizq bermakna at-ta'am, yaitu makanan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, qulu ay kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Al-Baqarah 25. Di dalam ayat yang lain Allah juga katakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka orang-orang di dalam surga mengatakan, ya qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl.
inilah yang telah Allah berikan makanan kepada kami. Nah, inilah yang telah Allah berikan makanannya kepada kami. Walaupun di dunia ini ada makanan-makanan yang sama namanya dengan makanan-makanan yang ada di dalam surga, tentu itu hakikatnya yang sama adalah nama, adapun rasanya tidaklah sama antara di dunia dengan di akhirat kelak. Ini makna yang kedua. Agar kita tahu ketika membaca Al-Quran nanti, bahwa tidak semua rezeki itu artinya pemberian, tetapi rezeki itu ada yang bermakna makanan, yaitu at-ta'am, sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah 25 ini. Ya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, makna rezeki yang ketiga adalah al-matar, yaitu air hujan. Kalau Bapak Ibu membaca surat Az-Zariyat ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit rezeki kalian, ya berupa air hujan yang Allah janjikan kepada kita, yakni al-matar. Ibnu Ashur berkata, ar-rizqu utliqa huna 'ala al-matar, ya, ala tariqatil majazil mursal, li'anna al-matar sabab lihusulir rizqi bi anwa'ihi. Karena air hujan yang Allah turunkan dari langit merupakan sebab di mana kita mendapatkan rezeki yang sangat banyak di muka bumi ini. Ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah layu akan kembali hijau, atau mungkin pohon-pohon yang sudah mulai mati akan kembali hidup disebabkan air yang Allah turunkan dari langit, yang disebabkan ya, air yang telah Allah berikan sebagai ya, rahmat bagi umat ini. Oleh karenanya Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 5, wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizq. Ya, ini juga berarti air hujan. At-Tabari mengatakan huwal ghaith alladhi bihi tukhrijul ard arzaqal ibad wa aqwatihim wa aqwatahum. Yang dengan air hujan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, yang mengeluarkan dari bumi ini rezeki-rezeki hamba. Allah berikan dengan turunnya air hujan itu, Allah tumbuhkan makanan-makanan mereka. Ya, Allah tumbuhkan segala bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Allah turunkan hujan dari langit, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun makna yang berikutnya, yang keempat adalah ar-rizqu bima'na nafaqah. Apa? Nafaqah, nafkah. Jadi rezeki itu nama lainnya, maknanya adalah nafkah. Di samping dia adalah artinya adalah pemberian, kemudian makanan dan juga air hujan, yang keempat adalah rezeki bimakna nafkah. Nah, apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini ayat berbicara tentang kehamilan wanita kemudian melahirkan. Allah gambarkan dalam sebuah ayatnya ini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wanita-wanita yang melahirkan anak, hendaklah mereka menyusui anak mereka 2 tahun. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ini konsep Quran, Bapak Ibu. Berapa lamakah kita harus menyusui anak? 2 tahun. Ini konsep bukan hasil penelitian manusia, tapi konsep yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita, yang Allah ajarkan melalui wahyunya, bahwa anak itu disusui selama 2 tahun. Inilah tugas para wanita, agar mengetahui bahwa anak ini, sebagian wanita subhanallah menyusuinya hanya 1-2 bulan. Di saat cuti kerja sudah selesai, anak sudah diputus nyusu. Jangan, karena ini konsep Al-Quran. 2 tahun kata Al-Quran, susui anak itu.
Karena sesungguhnya kalau dilihat dari proses pendidikan, bahwa di saat 2 tahun itu proses pendidikan yang sangat dahsyat di dalam pengasuhan seorang anak. Makanya di antara para ulama membagi antara umur 0 sampai 2 tahun, konsep pendidikannya adalah dengan menyusuinya. Kenapa demikian? Kita lihat para bunda, para umahat, para ibu-ibu, ketika dia menyusui anaknya, dia tidak hanya menyusui begitu saja. Coba lihat, iya, kalau seandainya masih ingat kita istri kita ya, ketika dia menyusui, lihat, ketika dia menyusui itu, dia peluk, dia cium, dia sayangi, tidur anak ditaruh lagi, dia buat pekerjaannya kembali kepada pekerjaan rumah tangga. Setelah anaknya bangun, diambil lagi, disusukan lagi, dicium, dipeluk. Justru itu adalah vitamin bagi dia. Vitamin ruhi anak itu adalah kasih sayang, mata rantai yang tak boleh putus. Ada orang tua hari ini mengeluhkan anaknya sulit diatur, tidak diterimanya nasihat ibundanya, disuruh begini, anaknya begini. Maka mari kita evaluasi, barangkali ada mata rantai yang putus dari pengasuhan kita, dari konsep Al-Quran yang telah Allah ajarkan melalui firman-Nya. Di antaranya ayat yang kita baca hari ini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini konsep Al-Quran tentang menyusui. Susuilah anak kita 2 tahun lamanya. Terus ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau tetap 2 tahun tapi kemudian ASI-nya dikeluarkan, ditaruh di kulkas, nanti ketika jam-jam menyusu kemudian diberikan susunya oleh pembantu? Saya katakan, ASI yang diberikan seperti ini tidaklah sama dengan menyusui, karena bahasa Al-Quran itu jelas yurdi'na, yaitu ada aktivitas. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari yang menunjukkan bahwa menyusui itu ada aktivitas seorang bunda kepada anak yang tak boleh putus, karena di dalam dekapan itu ada kasih sayang yang itu akan terasa dalam jiwa anak, yang itu tidak boleh hilang. Di saat itu hilang, maka disitulah akan ada kesenjangan, ada kelainan sisi mental anak kita nanti. Makanya kalau bisa tetap disusukan selama 2 tahun, kalau bisa tetap disusukan, karena ini adalah konsep Al-Quranul Karim. Nah, ketika istri kita menyusui anak kita, maka Allah sebutkan kepada tugas kita, Allah sebutkan tugas suami. Apa kata Allah? Wa 'alal mauludi lahu, kepada orang yang diberikan rezeki anak. Siapa? Kita, laki-laki. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini ketika Allah sebutkan tugas perempuan melahirkan, maka Allah sebutkan juga tugas suami untuk memberikan rezeki. Apalagi istri kita sedang apa? Sedang menyusui, sangat membutuhkan nutrisi, ya kan? Saat dia menyusui membutuhkan nutrisi, makanan yang bergizi, ya, tidak cukup hanya makan nasi putih, tapi diberikan nutrisi yang lain sebagai tambahan, agar ASI yang keluar itu berkualitas dan anak kita sehat. Makanya Allah berikan tugas kita sebagai suami. Bila mana istri kita sedang menyusui, Allah tegaskan salah satu tugas kita, ya, untuk memberikan rezeki kepadanya, atau dalam maknanya untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Allah sebutkan yang kedua, rizquhunna wa kiswatuhunna, pakaian. Bukankah rezeki itu, pakaian bagian daripada rezeki? Iya. Maka disinilah, kalau seandainya, ya, istri kita melahirkan, berikanlah hadiah, berikan hadiah baju, karena pakaian di saat hamil tidak sama di saat pakaian sudah melahirkan. Subhanallah. Begitulah Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Berikan nafkah kepada mereka, berikan pakaian mereka. Ini istri kita terkadang, Masya Allah, jarang kali kita berikan pakaian.
Paling-paling sekali setahun menjelang lebaran, ya Bang ya. Nah, Al-Qur'an enggak. Tidak di saat lebaran, tapi dalam bahasanya di sini ya saat dia sudah melahirkan, tambah lagi bajunya. Berikan baju sebagai hadiah kepada pasangan kita ini. Mari kita lihat bagaimana kata para ulama, yakni nafaqatul maulud kainatan ala walidihi. Ya, inilah yang mesti kita berikan. Rezeki ya dari Allah yang Allah berikan kepada kita, kita berikan pasangan kita. Allah juga mengatakan di dalam mengurusi harta orang-orang as-sufaha, anak yatim yang belum yang belum sempurna akalnya, warzuquhum fiha waqsuhum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan warzuquhum ay anfiqu alaihim, berikan nafkah mereka. Ya, anfiqu ala sufahaikum min auladikum wa nisaikum alladzina tajibu alaikum nafaqatuhum min ta'amihim wa kiswatuhum fi amwalikum. Berikanlah kepada mereka, kata Imam At-Tabari, ya rezeki nafkah kepada anak-anak kalian, kepada wanita-wanita kalian, ya sebagaimana kewajiban kita untuk memberikan nafkah itu kepada mereka. Inilah yang mana yang keempat, rezeki bermakna nafkah. Berikan nafkah kepada siapa? Kepada pasangan kita. Wabil khusus di saat mereka sudah melahirkan, berikan nafkah yang cukup, rezeki yang cukup agar ibunya sehat dan anak yang disusui pun sehat. Nah ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Mana rezeki yang berikutnya as-sawab, yaitu pahala. Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 169. Orang-orang yang disebutkan Allah meninggal dalam jalannya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya, orang-orang yang meninggal yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, ya, yurzaqun, mereka diberikan rezeki, diberikan artinya balasan pahala yang sangat besar di sisinya. Ini makna yurzaqun pada ayat ini, artinya as-sawab. Ay yusabuna ala ma qaddamu min a'malin wa tadhiyatin. Mereka diberikan balasan pahala dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka perbuat, dari kebaikan-kebaikan di dunia ini. Nah, jadi pahala itu berupa rezeki Allah berikan kepadanya. Allah juga mengatakan di dalam surat Ghafir, yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka diberikan rezeki pahala tanpa ada batas. Ayusabuna fiha thawaban ghaira muqaddar. Diberikan pahala di sisi Allah tanpa batas. Ini ada orang yang Allah berikan balasannya tidak dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Inilah rezeki yang sangat luar biasa. Di antara makna rezeki di dalam Al-Quran adalah al-jannah. Apa artinya? Surga. Di rezeki itu di dalam Al-Quran ada maknanya al-jannah, surga. Allah juga mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Para ulama tafsir menyebutkan makna rizq di sini adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika berbicara tentang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab, maka Allah katakan wa'atatna laha rizqan karima. Kami siapkan kepada mereka, untuk mereka rezeki yang mulia, yakni al-jannah, yaitu surga. Di wanita istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan balasan pahala rezeki berupa surganya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara makna rezeki di dalam Al-Quran adalah bermakna asyukur. Apa? Syukur.
berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, disinilah sepatutnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri. Wa taj'aluna rizqakum ay syukrakum annakum tukadzibun. Justru kalian mendustakan Allah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu semua. Di dalam syariat kita ada namanya istidraj. Apa? Istidraj. Allah berikan kepada para pelaku maksiat pintu-pintu rezeki. Dia kira dan dia sangka Allah sayang kepadanya. Tetapi itu mimbabil istidraj. Allah ulurkan kepadanya rezeki Allah lapangkan. Tapi kemudian nanti dengan rezeki itu dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak lagi, agama tidak lagi menjadi perhatian. Rezekinya bertambah terus. Nah, kita sebagai orang beriman harus tahu itu. Jangan sampai hati kita merasa, ya Allah, aku salat sejak kecil sampai besar, ya kan? Berjamaah terus hidup saya begini-begini saja, Ustaz. Dia tidak salat lagi, tidak, bahkan mungkin tidak beriman. Salat je tidak. Tapi Allah bukakan pintu rezekinya, ya, banyak sekali. Apa namanya tadi? Istidraj. Allah berikan, Allah ulurkan, tapi tanpa ia sadari Allah habiskan nikmat di dunia ini dan Allah tak berikan nikmat itu kepadanya di hari kiamat kala. Ini yang makna yang berikut. Mana yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah? Arizku bimakna al-fakihah. Ini artinya buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala katakan wajada indaha rizqa. Ini kisah Maryam di saat Nabi Zakaria ya melihat kepada Maryam, betapa di sisi Maryam itu ada buah-buahan yang bukan pada musimnya, dan Zakaria juga tidak memberikan buah itu, tapi ada di sisinya rezeki. Apa makna rezeki di situ? Al-fakihah. Al-Imam ya para ulama tafsir di kalangan para sahabat dan tabi'in mengatakan rizqu huna bil fakihah, buah-buahan yang bukan pada musimnya tapi ada di sisi Maryam. Dari mana? Sampai Zakaria mengatakan, ya dari mana rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan rezeki ini dari Allah. Arti buah-buahan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna rezeki. Dan kalau kita lihat Al-Quranul Karim, bahasanya sangat indah dan bahasanya sangat tajam sekali. Pada setiap penempatan kalimat itu memiliki makna yang berbeda-beda. Inilah kayanya dalamnya bahasa Al-Quranul Karim itu. Maka itulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa agama kalian. Kalau hari ini kita tidak bisa lagi belajar bahasa Arab Bapak Ibu, maka jangan sampai anak-anak kita tidak pernah atau tidak belajar bahasa Arab. Ya, bimbing mereka, arahkan mereka agar mereka bisa belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang lapang dan rezeki yang berbalut dengan kehalalan. Karena apalah gunanya rezeki kalau sumbernya haram. Ingat satu kaidah, yang halal saja akan Allah hisab di hari kiamat, apalagi rezeki yang haram. Oleh karenanya jangan sampai kita tergiur kepada jalan-jalan rezeki yang haram, dan kita bersabar dengan rezeki yang halalan tayyiban. Makanya doa yang mesti senantiasa kita baca, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhanku, ya cukupkanlah kebutuhanku darimu, yang mana aku tidak lagi perlu memandang dan meminta kepada yang lain. Mintalah kepada zat yang maha kaya, ya yang maha segala-galanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan yang yakin akan Allah berikan itu kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.